A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Masya Allah, luar biasa ya. Ngomongin bicara masalah puasa, saya mau tanya, apa sih yang paling ditunggu kalau buka puasa, Bu? Berbuka ya Bu ya, kalau lagi puasa Ramadan maksudnya. Yang ditunggu adalah berbuka. Dari jam 3 ibu udah incer yang ini nih. Entar pas maghrib yang ini duluan yang saya makan nih Bu ya. Sambil masak sambil ngincer. Gitu juga jalan-jalan nyari takjil. Wah, yang mana buat pertama nih buka puasa ini, Masya Allah nih. Tapi ada juga orang yang sampai buka puasanya kalap. Wah, buka puasa semua dimakan. Habis makan gak sholat maghrib, celentang doang. Kekenyangan. Gak terawih, kekenyangan. Banyak gak yang begitu Bu? Banyak ya. Ibu-ibu yang di sini gitu juga. Enggak ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah enggak, yang nonton juga enggak nih, Masya Allah nih. Hari ini nih tema yang kita bahas bagus banget. Temanya adalah berbukalah secukupnya. Apa temanya Bu Pak? Berbukalah secukupnya. Jadi berbuka itu secukupnya. Tapi kita nggak ngerti gimana sih caranya buka secukupnya. Kan masih lapar. Ntar sholatnya kalau lapar lemes. Alasannya Bu ya. Kita coba cari tahu nih. Yang pertama kita minta waktunya, ada guru saya Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Iya Pak Ustadz. Saya salut karena pembahasan kita adalah berbukalah dengan secukupnya. Karena tidak ada pemaksaan. Betul. Walaupun sebiji kurma. Iya betul Pak Ustadz. Dan ketahuilah berbukalah dengan yang manis. Ya Allah, siapa yang manis? Pak Ustadz, ini langsung kita masuk nih. Wajar gak sih Pak Ustadz jika seseorang itu berbuka secara berlebihan? Karena emang kan siangnya kan lapar banget Pak Ustadz. Mohon izin waktu silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita memasuki bulan Ramadan yang luar biasa, yang mana kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Di awalnya di 10 pertama adalah kita mendapatkan rahmatnya, di pertengahannya adalah ampunan, dan di akhirnya adalah pembebasan ataupun penggadai dari apinya neraka. Kalau berbicara tentang wajarkah jika seseorang berbuka puasa secara berlebihan? Secara berlebihan itu Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Karena merasa dari puasanya dari pagi sampai maghrib, dia membutuhkan asupan gizi, asupan makanan yang harus dipenuhi oleh tubuhnya. Maka dengan ini dia pilih, dan dia merasa ini untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga terkadang melebihi dari apa yang diharapkan. Jamaah. Pernah merasa menyesal enggak habis buka? Lah, kenapa aku milih banyak? Iya, perlunya makan kurma, ternyata yang habis gorengan. Kemudian, yang kedua, menghargai diri setelah berpuasa. Bentuk penghargaan diri, memberikan hadiah pada tubuhnya. Nih, karena sudah berpuasa, tubuhku harus diberikan ini. Satu kelapa, satu kurma, semua serba satu. Mohon maaf kepada siapapun. Yang paling membahayakan pada diri kita, jangan sampai yang terjadi adalah dorongan nafsu. Jadi jatuhnya puas, bukan puasa, tapi puas. Kenapa? Begah, apa namanya? Begah, karena kebanyakan. Sehingga untuk beribadahnya, sebagaimana tadi yang dikatakan Mas Fadli, adalah kelelahan, kecapean. Yang paling bahaya maghribnya bablas. Yang wajib adalah salat maghrib kan? Ada wajib di sini. Makanlah secukupnya. Habis itu salat maghrib. Habis itu baru lanjut. Betul. Nggak usah banyak makan sampai habis waktu maghrib. Ketahuilah, waktu maghrib kan terbatas. Mau makan gampang diperpanjang. Tapi waktu maghribnya yang bahaya. Nafsu inilah yang mendorong kita sehingga tidak ada kepuasan. Kemudian padahal kalau mau dipikir, kita kan puasa untuk melawan nafsu.
Ngapain memperterukan nafsu setelah berbuka puasa? Padahal kita sudah melawan dari pagi sampai maghrib. Jamaah. Ibu pernah nggak terdorong oleh nafsu untuk beli segala sesuatu pada saat mau buka puasa? Nah, bagus. Berarti ini korbannya. Kemudian yang keempat, terpancing oleh lingkungan. Kadang-kala kita sudah tahan, tapi karena terpancing, lihat orang kiri kanan sudah mengambil barang. Ya Allah, aku mau seperti dia. Masa dia bisa? Terima kasih banyak buat ibu-ibu yang sudah bawa kue ke masjid. Kalau Anda ada bawa kue 10 biji, itu 10 orang yang bisa makan loh. Kalau bawa ke masjid 10 biji kue, berarti 10 orang yang makan. Pasti panitianya mentata satu-satu, betul tidak? Tidak mungkin 10 biji kue dimakan satu orang. Kelewatan itu. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan sebenarnya ini yang kita harapkan. Menjalankan ibadah puasa, yaitu berbuka tepat waktu dan bersegera untuk berbuka. Dengan cara apa? Mempersiapkan bekal untuk berbuka puasa. Bentuk apa? Bentuk sunnahnya, yakni berbuka tepat waktu. Karena banyak juga yang tidak menghargai dirinya. Dengan cara apa? Melayani orang berbuka, tapi dia sendiri tidak berbuka. Itu makruh hukumnya, mempertelat buka. Orang yang makin lambat berbuka, makruh hukum puasanya. Minimal engkau batalkanlah Satu apa Pak Ustadz? gelas air. Satu gelas air, Masya Allah. Jadi kebanyakan orang itu yang kalau bukanya tuh pengen semuanya dimakan sampai kekenyangan itu karena dorongan hawa nafsu. Kalau Fadli, saya Iya, mau Pak Ustadz, tanya, iya. buka puasanya pakai makan apa? Saya buka puasanya makannya biasanya cara. yang manis-manis dulu. Kalau saya yang manis-manis. Saya dong. Maksudnya Makan kayak manis, kurma, iya. gitu. Saya makan kurma. Habis Habis itu saya buka, tapi makan secukupnya. Setelah makan saya baru sholat. Karena saya takut juga pada sholat saya lagi mikirin, tadi makanan saya gitu ya, ntar takut dimakan orang gitu. Jadi saya makan dulu. Tapi nggak Seandainya saya sebanyak-banyaknya. tahu Fadli seperti itu, Hah? aku bisa ambil makanan. Jangan. Tepuk tangan dong buat Ustaz Maulana. Masya Allah, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Senang banget hari ini. Kebetulan kita kedatangan hari istimewa, ada Ustaz Febri Sugianto. Tepuk tangan dulu dong Ustaz Yang tadi Febri. bilang gorengan itu lagi. Nanti kita akan belajar banyak dari beliau. Ilmu Tibun Nabawi yang akan disampaikan juga. Ada Ustaz Cecep. Alhamdulillah Ustaz Cecep sehat. Alhamdulillah. Dan ada yang mudanya Pak Ustadz kayak gini nih Bu. Tapi kenapa tuanya kayak gini ya, saya juga nggak tahu. Ini ada Arbani, tepuk tangan buat Arbani. Assalamualaikum. Bani sehat Bani? Iya, film kemarin sukses ya. Udah mau lanjut lagi nih, bikin film lagi nih. Kapan ajak-ajak kita dong? Yang angkat kek. Ini kalau Bani gimana Bani nih? Kalau bisa jujur ya, Bani sendiri biasanya suka berbuka puasa dengan apa sekarang? Pengen tahu dulu. Awal-awal buka puasa sama kurma. Sekarang gorengan. Enggak, gorengan justru sedikit sekarang. Oh gitu sekarang ya. Oh, Masya Allah luar biasa. Satu piring. Satu piring ya. Satu piring isi banyak. Pernah nggak punya pengalaman buka puasa? Waduh, karena mungkin nggak lupa sahur atau bagaimana gitu kan? Jadi kalap, semua dimakan sampai akhir kekenyangan nggak sholat. Pernah, Lemes. cuman alhamdulillah tetap sholat maghrib. Walaupun sholatnya lebih lemes. Iya. Yang bahaya pas rukunya. Kalau pas puasa nih semua makanan pengen dimakan. Gimana caranya kalau sekarang ini Bani mengontrol supaya nggak mengikuti hawa nafsu. Karena memang kalau kita mau jujur ya semuanya pengen kita langsung makan ya Pak ya. Mau dimakan langsung nggak Pak? Sampai piring-piringnya mau dimakan ya Pak ya? Nggak juga. Coba silakan Bani. Ya kan kita kan kalau berpuasa itu kan juga menahan nafsu kan. Benar tadi kata Pak Ustadz. Justru waktu saat berbuka itu kita pun juga harus bisa menahan nafsu kita, bukan saat berpuasa doang. Jadi ya tadi juga kalau misalnya kita makan banyak ya akhirnya kita begah kekenyangan, jadi malas sholat, jadi entah ketiduran entah apa kan jadinya berdosa juga. Jadi lebih baik kita tahan-tahan juga nafsunya. Tapi Setelah sholat taraweh mau makan banyak itu terserah. Oh baru. gitu. Mau makan banyak terserah setelah taraweh. Berarti SSB kalau kata Ustadz. Apa tuh? Sisa-sisa berbuka. Takutnya yang udah diincar udah dimakan orang. Ya Ustadz Syam ya. Kalau Ustadz Syam gimana Ustadz Syam? Biasa. Biasanya gimana? Air putih dulu. Air putih dulu. Terus kurma. Oh kurma. Habis itu sholat. Wajar lah anak kos. Kasian banget. Kalau ini mau dia curhat nih sekalian. Wajar anak kos. Makanya kalau buka puasa ke apartemen saya. Iya. Ke tempat saya. Masya Allah, terima kasih Arwani udah mampir ke sini. Tepuk tangan lu dong buat semuanya.
Nih buat jamaah yang masih penasaran, buat yang studio dan juga di rumah, apa kira-kira yang menyebabkan seseorang itu berlebihan dalam berbuka puasa? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Cecep dan juga kita akan ngaji bersama nih bareng Ustadz Syam. Surah Al-Baqarah ayat 219 sampai ayat 223. Ayo siapin Qur'annya, yang di studio juga nanti disiapin Qur'annya ya. Nanti kita ngaji bareng-bareng. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu atau nyanyian yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang liriknya diambil dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah berbukalah secukupnya. Dengan bintang tamu di sini ada Ustadz Febri dan juga Arbani Yajis. Tepuk tangan dulu dong Bu buat bintang tamu kita, Masya Allah. Luar biasa, tadi sudah dibahas di awal oleh para narasumber kita bahwa berbicara masalah orang kenapa sih kok bisa berbuka dengan berlebihan. Ternyata tidak berhasil menahan hawa nafsunya. Kalau tadi siang udah ditahan hawa nafsunya dari pagi sampai sore, ternyata sore-sore mau buka gak ketahan lagi hawa nafsunya. Semuanya dilampiaskan, ini yang gak bagus nih. Nah sekarang coba kita lanjutkan lagi nih. Kalau berbicara tentang hal-hal apa saja, hal yang menyebabkan seseorang itu berlebihan saat berbuka puasa atau berlebihan makan saat berbuka puasa. Langsung aja kita minta jelaskan kepada Ustadz Cecep. Mohon izin waktunya Ustadz Cecep Maulana, tepuk tangan Ustadz Cecep. Makasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria-ceria. Ya, ada yang tepuk tangannya lupa ya. Maklum bulan puasa. Tidak apa-apa, saya ikhlas aja. Baik, apa sih? Ini cari kenapaan, cari sebab itu penting, betul nggak? Karena nggak mungkin kita dapat satu solusi kita kalau nggak tahu sebabnya. Pernah ada suami curhat sama temennya, Mas saya digampar sama istri saya. Loh, kenapa kamu sampai digampar, selingkuh ya? Enggak, saya padahal ngasih kembang sama istri saya, diselipin di telinganya, tapi saya digampar. Loh kok bisa begitu? Soalnya apa? Pasti ada sebabnya. Salah kembang kali. Iya saya pakai kembang. Kembang apa? Kembang api. Ya pasti digampar lah ya. Betul nggak? Kenapa? Orang suka berlebihan ketika berbuka. Pertama, tidak tahu manfaat makan secukupnya ketika berbuka. Nih, ada satu tokoh menarik. Joel Fuhrman dalam bukunya Eat to Life, The Revolutionary Plan for Fast and Sustained Weight Loss. Belum beres, ada buku yang kedua. Fasting and Eating for Health. Cacing dan monyet. Artinya Ustaz. Hah? Bentar. Gampang lah. Revolutionary Plan, ya perencanaan revolusioner untuk puasa dan menjaga berat tubuh kita. Nah yang kedua adalah puasa dan makan untuk kesehatan. Itu Ustadz Febri. Tapi nggak percaya Ustaz menjaga perutnya besar. Waduh, luar biasa nih Ustadz Febri ini. Makasih saran-sarannya ya. Aduh sabar nih. Cacing dan monyet
itu diberi makan lebih sedikit kalori. Ini percobaan nih, ratusan percobaan. Dan ada cacing dan monyet yang ternyata dikasih berlebihan atau normal. Jadi ada yang pagi, siang, sore, sampai maghrib nggak dikasih apa-apa. Ternyata dari ratusan cacing dan monyet tersebut, yang duluan mati adalah yang makan kalorinya banyak. Artinya apa? Puasa akan memperpanjang umur. Makanya mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Pemirsa juga di rumah. Yang kedua, tidak tahu cara berbuka yang baik. Jadi bagaimana cara berbuka yang baik? Ya, berbuka yang baik itu bagusnya itu pakai adalah kurma itu ada 2 macam. Pertama adalah kurma basah, itu dinamakan dengan rutov. Yang kedua adalah kurma kering, itu dinamakan dengan tamar. Betul Ustaz Febri? Wah, betul ya. Karena saya belajar dari dia. Sering berbagi-bagi nih. Jadi kurma basah itu sebenarnya lebih baik. Cuma masalahnya, kenapa kita tidak makan kurma basah di Indonesia? Karena ketika dibawa ke sini kering. Betul Ustaz Febri? Oh, betul, nggak mungkin salah. Ya karena dia ngomong tadi. Ini harus jujur nih bulan puasa nih ya. Nggak boleh materi orang dipakai nih. Jadi yang jelas adalah itu lebih baik. Nah, orang tidak tahu. Jadi kurma dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurma dulu. Nah itu baca doa berbuka. Air. Ya boleh aja sih air dulu. Tapi lebih baik kurma dulu. Kemudian kalau kurma kering. Ya. Kalau kurma basah ya keselak juga. Ini masalahnya nih. Sholat maghrib ya. Setelah sholat maghrib itu harus ada jeda ke perut gitu. Jadi setelah sholat maghrib jangan dulu ke makanan yang berat-berat ya. Ya gimana lagi, nanti makannya sisa. Batasi makanan manis karena mengandung serotonin. Nah, serotonin ini akan membuat kecanduan makanan manis. Yang ketiga adalah tidak tahu tentang bahaya berlebihan ketika berbuka. Jadi banyak orang yang tidak tahu bisa mengakibatkan gangguan mental karena hilang percaya diri. Karena berat badan bisa semakin bertambah, gangguan fisik juga karena bisa mengakibatkan mual. Jadi kalau kita tahu ketika tadi, maka kita tidak akan makan berlebihan. Iya, makasih banyak Ustaz Cecep. Tepuk tangan Ustaz Cecep. Jadi benar-benar bahaya juga ya buat kesehatan, buat orang yang mau kurus, mana bisa kurus kalau makannya berlebihan. Betul, malah semakin puasa. gemuk. Malah semakin Makanya gemuk. ini bukan apa-apa, kita kasih contoh. Iya, benar. Ya, terima kasih banyak Ustaz Cecep. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Cecep. Ini Masya Allah ya. Ya Allah nih buat jamaah yang ada di studio nih mungkin masih penasaran, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh kita kasih kesempatan dahulu sebelum dilanjutkan yang lain oleh para narasumber kita untuk menjelaskan tentang tema kita hari ini. Mungkin ada yang mau tanya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak, yang mau bertanya angkat tangan, ayo. Mana nih? Ya, oh yang di belakang saya nih, mohon izin ya, ibu silakan, mohon izin. Oh ibu mau maju boleh bu, maju nggak apa-apa sini ibu, ibu sini nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa bu, ibu. Nggak mau dia duduk sendiri. Ibu sebelah saya sini bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Daryati dari Majelis Ta'lim Al-Maidah Jayanti Kabupaten Tangerang. Tepuk tangan dulu dong. Silakan ibu pertanyaannya. Pak Ustadz, Iya. saya mau tanya. Terkadang kalau memasak untuk buka puasa, suami dan anak-anak mintanya dimasakin yang banyak. Oh yang banyak. Oh ya Allah enak banget. Terus Ibu pintar masak ini. terus bu. Bagaimanakah itu? Bagaimanakah seperti itu, Ustadz? Apa boleh dilakuin? Maksudnya diturutin? Kan kalau banyak-banyak makan terbuang. Oh banyak sisanya, nggak habis. Ibu nggak usah grogi diri sama sebelah saya. Biasa Iyalah. aja ibu. Kan biasanya saya adanya di rumah. Oh sekarang langsung. Masak di dapur. Oh di dapur. Sekarang lihat Pak Ustadz. Iya. Sepertinya gimana ya? Iya. Tepuk tangan lu dong buat ibu. Ustadz Maulana langsung benerin peci. Terima kasih. Terima kasih banyak ibu, boleh duduk lagi. Masya Allah luar biasa. Jadi sebenarnya nih ibu nih intinya ya. Ini nanya, kalau lagi bulan puasa gini, kadang-kadang suaminya minta sama anak-anak ini masaknya yang banyak ya bu ya. Saking banyaknya takutnya berlebihan. Jadi banyak makanannya nggak kemakan, timbulnya mubazir. Ini bagaimana nih Ustadz penjelasannya? Mohon izin waktunya. Ustadz Maulana, silakan. Ingat ya, kepada siapapun, termasuk suami, anak-anak, kadang-kala banyak permintaan. Termasuk di keluarga saya,
awal-awal Ramadan saya sudah jelaskan sama anak-anak saya untuk tidak melakukan aliyah mubasir pada saat berpuasa. Iya. Karena ketika kita melakukan aliyah mubasir, berarti kita dipersamakan dengan bersaudara dengan setan. Nauzubillah. Itu jadi jangan ada terjadi kemubaziran. Pembelajaran dari puasa itu mengajarkan kita buat apa? Merasakan penderitaan orang yang kekurangan, bukan malah mohon maaf ya memperturutkan diri kita untuk semua keinginan kita diambil. Dan ketahuilah, makan pada saat kebutuhan itu paling bagus. Tapi makan ketika kita kenyang justru jadi penyakit. Itu jadi bahaya buat diri kita. Dan ingat, pemanfaatan anugerah Allah tidak membuat anugerah Allah itu disia-siakan. Betul. Makanya ada istilah yang saya sering dengar ya Ustadz Syam, mungkin bisa dibantu juga nih. Makanlah saat kau lapar dan berhentilah sebelum kau kenyang gitu ya. Iya, bahkan ada makan sebelum lapar. Sebelum gitu lapar. Ya. Supaya kita nggak terlalu menunggu-nunggu iya, benar, Jadi sebelum lapar ya. menghindari penyakit mah juga gitu Betul. Dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya apa? Wala tusrifu. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan la tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah itu nanti dijelasin aja Ibu ya kepada suami dan anaknya. Nggak boleh kalau masak berlebihan akhirnya nggak dimakan. Ya udah saya masakin yang pasti dimakan aja gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu, mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat yang lain. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu, Masya Allah luar biasa. Nih buat jamaah yang ada di studio langsung mana dipegang Qur'annya, silahkan dibuka Qur'annya. Buat jamaah yang di rumah juga langsung dibuka Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 219 sampai dengan 220 dulu ya. Ini langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran. Untuk itu langsung aja waktunya Ustaz Syam mohon izin untuk bisa dipimpin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masuk di surah Al-Baqarah ayat 219. Surah Al-Baqarah ayat 219 ini ada di juz 2 halaman 34 Bu. Halaman 34 berada di sebelah kiri, ayat terakhir di sebelah kiri halaman 34. Ayat 219. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Nah, buat jamaah yang ada di studio, jamaah yang ada di rumah, nanti kita akan lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita di segmen Yuk Baca Quran dari ayat 221 sampai dengan ayat 223. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi di Islam itu indah, kembali lagi kita baca Al-Qur'annya. Lanjutan di ayat 221 yakni wala tankihul musyrikat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى
الجنات والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر المسلمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة بتلاوة القرآن. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah baca sampai ayat 223. Panjang ya Bu ya? Alhamdulillah kita cukup membasahi tenggorokan kita sehingga hari ini puasa kita enggak bakalan haus. Amin ya rabbal alamin. Tadi di ayat 223 ada yang luar biasa. Nisaukum harthul lakum. Perempuan kalian atau istri kalian adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka dekatilah atau datangilah ladang tersebut sesuai, terserah dengan cara yang kamu inginkan, kata Al-Quran. Artinya apa? Perempuan diibaratkan, istri diibaratkan sebuah ladang. Ibu, kalau mau tanaman yang bagus itu harus ladangnya ya. Ladangnya harus bagus ya Bu ya? Kalau mau tanamannya bagus. Tapi percuma ladang yang bagus kalau petaninya nggak ada ilmunya. Percuma ladang yang bagus kalau petaninya nggak bagus.
Artinya apa? Ladang yang bagus harus juga disertai dengan petani yang bagus. Kerjasama antara bapak dan ibu insya Allah akan melahirkan tanaman-tanaman yang bagus, buah-buah yang bagus. Artinya apa? Akan melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Alhamdulillah ya, kita udah ngaji bareng tadi sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang luar biasa buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nih buat jamaah yang di rumah nih, hari ini alhamdulillah ya. Secara Tibun Nabawi kita juga perlu tahu nih, kalau berbicara tentang buka puasa atau makanan dan minum apa yang baik dimakan saat berbuka puasa. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu nggak Pak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz Febri Sugianto. Tepuk tangan buat Ustadz Febri Sugianto. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semuanya, para jamaah. Nah, selama ini kita tahu tentang dalil tentang puasa dan tentang buka. Kira-kira apa istimewanya nih Bapak sama Ibu? Buka puasa apa aja istimewanya? Ayo. Apa aja keistimewaannya? Suara yang paling merdu ketika Ramadan udah pasti itu azan maghrib. Karena jauh pasti kedengeran. Ya, tutup pintu, dengar azan, langsung buka. Ya, tapi ada keistimewaan ketika kita buka puasa. Ya, ada 10 menit atau 15 menit sebelum buka puasa ada sunnah yang sangat dikuatkan, yaitu doa di meja makan. Ya, minta sama Allah. Ya, ini sebelum makanan dan minuman yang baik ketika buka puasa. Nah, 10 sampai 15 menit dianjurkan untuk berdoa, minta kepada Allah. Nah, yang kedua, kalau kita lihat lagi, ya, setelah azan, maka makanlah rutop. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Cecep. Ya, rutop itu adalah kurma setengah matang, Bu. Jadi kalau warnanya dia agak kuning kecoklatan. Nah, maka dalil tentang rutop itu untuk sahur dan untuk buka. Nah, rutop ini sangat istimewa. Maka ketika bayi baru lahir juga oleskanlah rutop atau kurma. Maka diibaratkan orang yang puasa pada saat berbuka sama dengan bayi yang dilahirkan. Jadi sama-sama makanan surga yang pertama kali masuk. Nah, selama ini kita kebalikan para jamaah, setelah buka langsung minum dulu. Ya. Baru yang kedua, setelah rutop masuk, kalau tidak ada tamar tadi sudah dijelaskan adalah kurma basah, kurma yang matang. Ya, jadi kurma kering, kurma yang matang. Kalau rutop adalah kurma yang basah, jadi setengah matang. Ya. Nah, baru setelah itu adalah minum. Ya, minum berapa teguk baru kita berdoa. Jadi ada 2 bab doa pada saat kita berbuka puasa. Yang pertama adalah 10 menit sampai 15 menit sebelum berbuka. Yang kedua pada saat minum 1 tegukan lalu kita berdoa kepada Allah. Nah, di sini ada istimewanya lagi. Ketika sahur ada pergantian 2 malaikat. Maka dikatakan ketika sahur adalah makanan yang penuh berkah. Nah, maka pada saat berbuka juga adalah pergantian 2 malaikat. Ya, pergantian 2 malaikat sama, Bu. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ketika malam telah tiba, masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah, tutuplah tempat-tempat minum kalian, bejana-bejana, jendela rumah kalian, pintu kalian, semua dengan baca basmalah. Kalau tidak ada, maka tutuplah tempat minum kalian dengan 1 batang lidi, bacakanlah basmalah di atasnya. Nah, maka ada pergantian 2 malaikat. Ya, pergantian 2 malaikat, maka disinilah dikatakan buka itu harus disegerakan. Nah, ketika kita berbicara tadi makanan rutop, ya, atau tamar, atau air mineral. Nah, lalu jam berapa idealnya tubuh kita untuk mengkonsumsi makanan? Ya, jam yang tepat memang adalah menjelang tarawih. Ya, ini beda nih. Waktu kajian kita yang dulu pernah kita angkat bahwa 4 jam sebelum tidur itu tidak boleh makan. Tapi ketika Ramadan dianjurkan makan itu diakhirkan. Ya, biar aja perut kita sabar. Ya, untuk membiasakan, karena pada saat itu semua lagi detoksifikasi bekerja secara maksimal. Ya, nah, jadi saya pernah meneliti, kalau tadi Ustadz Cecep telah menceritakan tentang cacing dan monyet. Nah, saya pernah meneliti langsung, ini bukan cacing dan monyet, tapi adalah tikus. 4 tikus yang saya teliti yaitu mencit. Ya, tikus yang pertama saya suruh puasa Daud. Tikus yang kedua saya suruh puasa Senin Kemis. Tikus yang ketiga, saya suruh makan sebagaimana makannya manusia. Jadi sehari 2 kali atau 3 kali kita hitung berat badannya, kita tetesin nutrisinya. Nah, tikus yang keempat yang kasihan, Ustaz.
Ana suruh puasa sepanjang hari, tidak buka, tidak sahur. Akhirnya 6 hari mati. Ya, 6 hari mati. Lalu kita urutkan. Nah, tikus yang ketiga, kalau yang keempat tadi 6 hari mati, maka tikus yang ketiga yang makannya sama dengan makannya kita manusia sehari 2 kali 3 kali, ya, itu usianya hanya 1 tahun 2 bulan. Nah, tikus yang kedua, puasa Senin Kemis, itu usianya 3 tahun 6 bulan. Nah, yang unik lagi puasa Daud. Ya, usianya ini 4 tahun 3 bulan. Nah, maka disinilah puasa sangat efektif, sangat baik untuk kesehatan kita. Masya Allah, siapa yang mau puasa Daud? Tuh, langsung Bu ya. Kalau mau buat panjang umur, ikut semuanya. Tepuk tangan dong Ustaz Febri. Mohon izin yang lain boleh maju ke depan semuanya, Pak Ustaz Maulana, Ustaz Cecep, Ustaz Syam. Ini Masya Allah, di pembahasan bicara masalah buka puasa ini luar biasa ya. Nggak apa-apa kita geser-geser sedikit. Ya, ini luar biasa karena kalau cara makannya tepat, semua segala macam itu ternyata buat kesehatan kita justru semakin baik ya. Ada yang bilang puasa ini adalah waktunya detoksifikasi Ustadz ya, benar ya. Membuang racun-racun yang nggak bagus dalam tubuh kita. Ini Masya Allah luar biasa nih. Mengistirahatkan perut. Betul Pak Ustadz. Karena ya, kalau nasi 4 jam, kalau daging 6 jam, jadi kalau tidak pernah dengan adanya puasa, semuanya tenang, Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang di rumah, yang di studio. Alhamdulillah nih, lanjutan terus setiap hari ada email yang masuk, yang mau curhat sama narasumber kita, insya Allah kita akan coba sampaikan terus. Dan hari ini kita akan menelpon salah seorang curhatan yang sudah masuk di email kita. Langsung sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam. Silakan Mbak curhatnya. Iya, gini Pak Ustadz, saya tuh udah kenal sama cowok itu sekitar 9 tahun dan insya Allah tuh kayak 2 bulan lagi mau nikah. Tapi menjelang pernikahan kenapa jadi ragu ya, kayak gak yakin dan malah gak mau gitu, itu kenapa ya Pak Ustadz? Oke, ya ini pas deket-deket malah ragu, awal-awal yakin ya, awal-awal yakin gitu ya Mbak ya. Udah 9 tahun kenalnya nih Mbak, 9 tahun. Iya. Oke, kalau gitu. Udah 9 tahun tapi kenalnya udah kayak 12 tahun. Oh ya Allah, sebentar tahan ya Mbak ya. Coba dari yang muda dulu nih, silakan nih Ustadz Syam. Baik, dalam Al-Quran Allah jelaskan di surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan akan membuat hati kita, dada manusia itu was-was atau ragu-ragu. Ini kan udah mau halal nih, mau yang kehalal, sehingga setan udah mulai menggoda. Waktu masih pacaran, waktu masih dekat 9 tahun, ini belum ada niat mau halal. Jadi setan ngapain goda? Udah pacaran kok, udah haram kok, ngapain saya godain? Ini mereka udah mau halal nih, jadi saya harus godain. Barulah di situ setan membuat kita was-was. Kenapa? Karena kita udah mau menuju yang halal. Oh, kalau haram justru diyakini terus gitu ya. Nah, Ustaz Cecep silakan. Baik, di dalam Al-Quran dijelaskan hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka apa yang menyebabkan dia ragu? Kemungkinan adalah adanya informasi baru yang dia tidak tahu tentang pasangannya dan dia kaget. Mulai dia ragu nih. Ini. Jadi cari dulu sebabnya. Kalau tidak ada sebab tahu-tahu ragu, berarti apa yang dijelaskan oleh Ustadz Syam. Tapi kalau ada informasi baru, nah di sini perlu terus digali. Maka jangan sampai kita ragu yang tanpa dasar, tapi harus ada keilmuan. Itu. Ya, kalau dari Ustadz Febri mungkin ada solusi, silakan. Bismillah. Nah, kalau dari saya inilah penting bab tentang ta'aruf dalam Islam. Ya, Islam memberikan masalah ta'aruf itu tidak boleh lama. Ya, hanya 3 bulan. Karena lebih dari itu banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan akhirnya menganggap, wah ternyata kamu jelek ya akhirnya mundur. Nah, maka sebaiknya disegerakan. Maka Islam melarang tentang bab tentang pacaran. Ya, sebaiknya nikah setelah nikah baru pacaran. Nah, benar, pacarannya setelah menikah. Iya, ini apalagi kalau udah 9 tahun begini nih kenal nih gitu ya kan. Pilihan. Apa dekat gitu loh. Itu taruh istri saya cuma seminggu ya. Kenapa seminggu untungnya? Kalau lebih dari 3 bulan PR juga. Takut dibatalin maksudnya. Enggak gitu juga Pak Ustadz. Nih mungkin coba kita tanya komentar dulu ya dari Mbaknya gimana Mbak? Iya, makasih buat jawabannya. Tapi kayak kan kalau nanya sama orang-orang sekitar kan pasti bilangnya soal istighoroh aja biar minta petunjuk. Betul. Gitu kan. Tapi udah dilakuin masih tetap nihil dan gak ada jawaban gitu, malah makin sekarang kayak makin
jadi nggak ya gitu. Oh, udah sholat istikharah tapi malah makin ragu, belum ada jawaban gitu. Ini kayaknya ragu udah jawaban kali Ustadz ya. Inilah yang namanya ujian pranikah untuk memantapkan, memperkuat dan lebih mengenal pasangan. Makanya ujian pranikah itu ujian kesetiaan. Kita alhamdulillah kita punya budaya nih di Indonesia namanya pingit ya. Itu bagus itu. Karena ujian kesetiaan itu setelah sudah dilamar tiba-tiba ada orang lebih ganteng. Arbani yang datang. Sebelumnya siapa? Sebelumnya siapa calonnya? Sasha. Woi, enak aja. Masya Allah. Jangan lewat-lewat nanti ya. Iya. Ujian finansial, keuangan. Ini juga bahaya. Karena perhitungan-perhitungan inilah betul. Gara-gara budget pernikahan meningkat dan sebagainya. Oh, ini yang membahayakan. Jangan mempersulit. Justru permudah. Yang ketiga, adanya ujian keluarga. Makanya lamaran jangan libatkan banyak orang. Betul banget Pak Ustaz. Sembunyikan kalau lamaran. Betul. Supaya tidak terlalu banyak syarat. Kalau 10 omnya datang, 11 tantenya datang, 21 syarat. Karena 10 omnya punya satu syarat, tantenya 11. Berarti 21 syarat yang harus penuhi. Harus begini ya, harus bawa ini ya, harus bawa ini. Mati orang. Betul. Dan ingat, ragu-ragu itu betul tadi yang dikatakan Ustaz Sam, itu datangnya dari setan. Dan betul tadi yang dikatakan Ustaz Cecep, ada yang namanya ibaratnya cari ilmu sebelum nikah. Betul. Ada namanya pelatihan. Makanya alhamdulillah terima kasih kepada Menteri Departemen Agama. Betul. Dalam hal ini KUA yang memberikan pelatihan yang namanya kursus sebelum nikah. Betul. Dan luar biasa. Terus dulu dong, luar biasa. Oh Ustaz betul tadi. Ya. Jangan terlalu lama jedanya. Benar. Percepat, kalimat ini percepat. Tapi cepat-cepat tobat, betul. cepat-cepat salat, cepat-cepat bayar utang, cepat-cepat menikah dan cepat-cepat kubukan orang mati. Tapi ini gini, ini menurut pengalaman juga kita sudah masing-masing mengalami ya. Mungkin saya sudah menikah, kebetulan Ustaz Maulana sudah menikah, Ustaz Febri dan juga Ustaz Cecep. Pada saat mau menuju ke pernikahan ini macam-macam nih pertengkaran ini. Yang tak tiba-tiba cateringnya lah, bajunya lah, harus apalah, harus inilah, ini godaannya saat mau menikah. Nah, kalau bisa memang tadi seperti Ustaz Febri bilang, udahlah, kalau udah menikah cepat aja nikah aja, nggak usah mikirin macam-macamnya. Jadi sebelum datang setan menggoda, kita duluan. Hey. Ditakis semuanya. Gimana Mbak? Jelas Mbak? Ya, terima kasih jawabannya. Ya, Mantapkan hatinya, Mbak, ya. hatinya ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan berjodoh dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Mbak. Ini Masya Allah luar biasa jamaah yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, masih banyak ilmu yang akan didapat di tema kita hari ini. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kebahagiaan saat berbuka bagi yang berpuasa. Kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya. Masih di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini adalah berbukalah secukupnya. Dengan bintang tamu hari ini ada Ustadz Febri Sugianto dan juga Arbani Aziz. Tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa ya. Senang banget nih buat jamaah di rumah yang mungkin baru bergabung ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu banyak banget. Jadi kalau kita berbuka itu nggak boleh secara berlebihan. Secara kesehatan nggak bagus, juga menambah berat badan. Jadi yang secukupnya aja. Yang terbaik ini sudah dijelaskan oleh para narasumber kita adalah memakan kurma terlebih dahulu. Ini insya Allah ya mudah-mudahan nanti setelah makan kurma istirahat. Menjelang sholat tarawih barulah makan. Masya Allah luar biasa. Sholat tarawih kan olahraga lagi tuh, gerakan lagi Ustadz ya. Jadi insya Allah itu semuanya bisa tersalurkan dengan baik kalorinya. Ini langsung aja nih kita lanjutkan lagi nih dengan tausiah dari Ustadz Cecep Maulana. Ustadz Cecep mohon izin maju. Nah, Masya Allah. Ustadz Cecep, termasuk golongan apa nih Ustadz Cecep nih? Seseorang yang berbuka puasa secara berlebihan. Karena kayaknya kok kayak rakus kesannya ya. Mohon izin waktunya silakan. Ya. Di dalam mobil ada
kaca depan dan ada kaca spion. Kaca spion untuk melihat keadaan di belakang. Kaca depan untuk melihat keadaan di depan. Kenapa kaca spion lebih kecil dari kaca depan? Karena masa lalu tidak sepenting masa depan. Ini penting tahu nih, termasuk golongan apa orang yang suka berlebih-lebihan. Karena dulu kita sering berlebih-lebihan ketika berbuka, betul tidak? Jujur aja, karena kurang pengetahuan. Setelah kita tahu, barulah kita sadar. Makanya termasuk golongan apa? Yang pertama adalah musyrifun. Ya, orang yang berlebih-lebihan, makan dan minumlah. Jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua adalah golongan zalimun, yaitu orang-orang yang zalim karena menzalimi dirinya sendiri. Makanya kenapa orang yang makannya berlebihan, ini ada 3 nih di sini nih. Yang pertama adalah lambung. Yang kemudian adalah liver. Satu lagi apa, Ustaz? Pankreas. Tuh, ya. Saya tanya Ustaz, supaya apa? Lebih lengkap lagi. Ini penting sekali ini. Jadi ketika kita puasa, ini betul-betul menuntut makanan. Karena lambung ini nuntut, mana nih makanan? Nggak ada tuh. Sehingga pantas, wajar saja mata kita tuh makanan aja. Ketika lihat lewat Cibubur, gitu, atau kelihatannya bubur ayam. Karena memang lambungnya kurang makanan. Ya, kadang-kadang salah belok, aduh kelewat. Jadi ini penting ini. Ketika diisi, nah banyak orang yang berlebihan. Nah ketika berlebihan, bukannya jadi, maaf, diet, malah jadi gemuk. Nah sehingga akan menjadi penyakit mental. Dia akan tidak percaya diri. Jadi banyak sekali. Kemudian apa lagi? Melampaui batas. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala perbuatannya? Manusia jika tidak berhenti dari perbuatan melampaui batas, maka dia akan ditarik oleh malaikat Zabaniyah. Jadi ditawarkan dalam ayat tadi, itu dijelaskan apa? Silahkan kalian panggil pendukung-pendukung kalian. Silahkan kalian panggil teman-teman kalian. Aku akan panggil malaikat Zabaniyah. Aku akan tarik ubun-ubunnya, dimasukkan ke dalam neraka. Coba bayangin. Maka solusi bagi orang yang melampaui batas adalah apa? Setan, jangan kau patuhi Allah, sujud dan dekatlah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, kita sadar, ya Allah, saya hidup ini di alam dunia hanya untuk beribadah kepadamu. Saya tidak ingin digolongkan menjadi orang-orang yang berlebih-lebihan. Berikan perlindungan, ya Allah. Berikan, ya Allah, kepada kami kecerdasan, ilmu, agar kami tahu bahwa ternyata dalam hidup ini perlu mengatur kesehatan kita. Kalau kita tidak atur, apa yang terjadi? Bukannya menjadi bertambah sehat puasa, malah maaf, akan mengakibatkan penyakit-penyakit baru karena kita tidak mengatur dengan baik. Bayangkan saja, perlulah kita berusaha untuk mengatur sebaik-baiknya makanan kita, karena itu adalah perintah dari Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Cecep. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah nih ilmu kita semakin banyak nih hari ini ya. Nah sebelum kita lanjutkan lagi dengan tausiah para narasumber lain, saya mau kasih kesempatan dulu sama Bani nih ya. Bani mau ditanyain nggak sama narasumber kita? Silakan. Ada. Begini Ustadz, mau bertanya, boleh nggak sih kita itu menunda untuk berbuka puasa? Misalnya kita lagi ada di suatu kondisi yang emang kita lagi nggak bisa berbuka di saat itu. Misalnya kita lagi, ya Jakartaan macet ya. Misalnya kita lagi di jalan mau berbuka puasa, tiba-tiba masih stuck macet gitu, di mobil nggak ada makanan, nggak ada minuman, terus kita nggak bisa berbuka, itu gimana, boleh atau enggak? Batalkan puasa dengan melewatkan air liur melewati bibir, kemudian dijilat, maka batallah puasanya. Tidak boleh dicontohin. Jangan dia mau minta contoh tadi. Iya. Karena batasnya puasa itu di bibir. Maka ketika melewatkan lidahnya ke bibir, kemudian ada air ludah, kemudian itu yang dilakukan ketika
kita mau sudah saat buka, tapi kita tidak ada bekal dan sebagainya, tapi harus dibatalkan puasa. Karena kapan dimundurkan, maka menjadi makruh puasanya, membuat Allah tersinggung. Tersinggung Allah. Ini ngambek ya? Nanti aja buka. Nanti aja buka. Enggak boleh. Harus segerakan. Karena memang disunatkan dan itu yang dilakukan. Iya, benar. Tapi kalau bisa sih harusnya anak muda ini pada bawa-bawa inilah bekal lah, apalah. Ustaz mungkin ada yang mau ditambahkan. Minimal kurma sekilo. Banyak banget sekilo. Ustaz Ya, silakan. Tapi itu dalam keadaan darurat banget ya. Tapi mudah-mudahan kita bakal selalu membawa bekal karena bicara tentang perjalanan ini Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya kalau kita itu lagi traveling, lagi perjalanan apapun itu di Jakarta atau dimanapun itu, maka itu adalah setengah daripada siksaan. Maksudnya apa? Bakal banyak kerintangan yang engkau dapatkan saat engkau perjalanan. Makanya sholat boleh dijama, sholat boleh di qasar, disingkat, jangan 4 jadi 2. Nah, makanya harus selalu bawa bekal. Mudah-mudahan bisa selalu bawa bekal. Iya. Mungkin dari Ustaz Cecep silakan. Saya kira jawabannya sama sih. Jadi kita harus persiapan. Jadi kadang-kadang kita tidak mempersiapkan, kita harus tahu oh jalan ini macet nih gitu. Jadi kita harus persiapkan berapa waktunya, ya sudah minimal air putih aja. 1 galon. Kalau darurat banget air radiator aja kalau Jangan. Ustaz Febri mau izin. Ya, baik. Menurut ulama, ketika dalam perjalanan, kalau seandainya tidak ada kurma, tidak ada air, maka minimal niatkan saya berbuka hari ini sudah batal. Ya. Nah, itu para ulama. Niatnya jadi kita aja nggak udah batal, niatkan, ya pokoknya batal saya ya. berbuka hari ini sudah selesai. Ya, jadi kita nggak usah pusing-pusing, udah niatkan saja. Yang penting sudah membatalkan dengan segera. Nanti tinggal berhenti makan. Silakan itu mungkin. Masya Allah, tuh jelas ya Bani ya. Jelas. Nih luar biasa nih pelajaran juga buat yang lain ini, Masya Allah ya. Alhamdulillah nih ilmu kita makin bertambah terus nih. Langsung kita lanjut lagi nih. Mohon izin nih mumpung ada Ustadz Febri, boleh maju lagi ke depan Ustadz Febri. Ya Masya Allah, senang banget nih saya ini kalau ada Ustadz Febri nih. Ustadz Febri, tolong dijelasin sama kita nih dari segi Tibun Nabawi nih, bicara masalah penyakit apa yang timbul ketika kita berbuka puasa secara berlebihan. Ada nggak penyakitnya? Mohon izin waktunya, silakan. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah berbicara tentang penyakit yang timbul ketika kita berbuka berlebihan, ini banyak sekali. Jangankan berbuka berlebihan, ketika buka dengan es saja juga timbul penyakit. Ya, sahur dengan kafein yang tinggi aja juga timbul penyakit. Ya, misalnya ibu sama bapak atau para jamaah di rumah sahur dengan kopi atau teh, apa penyakit yang timbul? Buang air kecil banyak, diuretik. Ya, jantung berdebar cepat. Ya, nanti jam 7 jam 9 lapar. Nah, itu karena pengaruh kafein yang tinggi. Jam 9 jam 11 slem banyak, kotoran banyak di tenggorokan. Itu karena akibat kafein yang tinggi. Nah, apalagi ketika berbuka puasa. Ya, maka kenapa sunnahnya itu adalah makan sedikit. Tapi jangan sedikit-sedikit makan. Ya, makannya sedikit. Ya, kita makannya sedikit. Nah, biarkan lambung itu istirahat. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita lihat setiap lekukan usus kita, usus besar itu kalau kita tarik panjangnya itu sekitar 7 kali dari kita. Setiap lekukan ini meninggalkan sisa kotoran. Kalau kita makan banyak, maka setiap lekukan ini ada 4-5 kilo kotoran. Bayangkan, jadi kalau berat bapak dan ibu semuanya ada 40 atau 45, nah berat badan kita aslinya itu dikurang 4-5 kilo. Nah, efeknya apa? Ketika orang buka puasa banyak, maka ketika sholat dia tidak akan mampu berdiri dengan sempurna. Akhirnya apa? Nguap. Nah, karena makan banyak, akhirnya seluruh makanan dipres dan numpuk. Itu menimbulkan gas di dalam tubuh, gas mendesak kepada jantung, ya akhirnya oksigen kurang, maka ngantuk. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa lagi? Selain itu, tidak pernah bisa betah lama mendengarkan Al-Quran segala macam, dia udah sempoyongan. Ya, ini akibat orang yang berbuka berlebihan. Nah, apalagi penyebab diabetes tipe B, ya. Diabetes tipe B itu bisa disebabkan karena buka berlebihan. Jadi ibu yang punya diabetes, punya gula darah, seharusnya dengan puasa itu adalah menyembuhkan. Ya, tapi ketika bab bukanya itu berlebihan, maka dia bisa menyebabkan kembali lagi penyakit itu muncul. Ya, tipe B. Maka dikatakan buka puasa itu tadi sedikit-sedikit. Ya, kita mau makan nanti setelah taraweh. Kalau kita kuat setelah taraweh baru kita makan besar. Nah, setelah itu apa? Ada aktivitas. Ya, ada aktivitas. Orang yang berbuka puasa, orang yang melalui malam-malam Ramadan tidak pernah lepas dari tilawah biasanya. Nanti bangun lagi dia sepertiga malam, dia beribadah, maka seluruh makanan itu bisa dicerna dalam tubuhnya.
Ya, nah ini maka para jamaah jangan selalu ngikutin nafsu. Para ulama mengatakan ketika kalian puasa, ya bahkan sahabat mengatakan juga ketika kalian puasa sesungguhnya setan itu mengecil seperti atom. Tapi ketika kalian buka maka dia membesarkan dirinya sebesar rumah. Maka nafsu kita semuanya akan diikutin. Nah tadi Ustadz Cecep menyampaikan ada 3 organ yang menyerang. Yang pertama adalah lambung sebagai pabrik kita, makanan masuk dicerna. Setelah itu pembagian, liver berfungsi mengasingkan benda-benda asing yang tidak layak untuk kita keluarkan. Nah maka disinilah nanti pagi hari dan siang hari kita bisa sehat. Nah salah satunya bagaimana respirasi itu keluar sisa-sisa makanan kita dari dalam tubuh kita, ini bisa lewat udara di dalam tubuh kita. Maka ada dalil bahwa laki-laki tidak boleh isbal, memakai celana di bawah mata kaki. Nah, wanita dianjurkan memakai pakaian panjang, ya, yang menutup auratnya, tidak boleh ketat. Ya, kenapa? Pada saat jam 9 atau dari jam 9 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 1, disitulah sisa makanan kita dikeluarkan melalui udara panas. Nah, ini maka para jamaah, para ibu-ibu bisa lihat celana panjang suami. Ya, kita lihat pinggirannya, jahitannya coba lihat seperti terbakar. Nah, itu adalah efek karena terlalu banyak makan malam. Ya, jadi gas yang dikeluarkan panas. Nah, beda dengan wanita. Gas yang dikeluarkan dalam bentuk udara dingin. Maka dianjurkanlah bahwa wanita menutup auratnya. Oh, Masya Allah. Ini makin jelas ya. Jadi nggak bisa sembarangan berbuka juga. Tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Febri. Terima kasih banyak Ustaz Febri. Aduh, Masya Allah, langsung kita lanjut lagi ya. Berbicara tentang tema ini masih banyak banget yang harus dibahas. Sekarang kita minta penjelasan tentang berbicara apa sajakah kemuliaan bagi seseorang yang bisa menahan hawa nafsu untuk makan secara berlebihan saat berbuka puasa. Untuk itu dijelaskan langsung oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan atau keutamaan bagi seseorang yang bisa menahan hawa nafsu untuk tidak makan berlebihan ketika dia berbuka puasa. Jadi ibu-ibu masih mau Bu makan berlebihan Bu? Enggak lagi. Kenapa Bu? Udah tahu ya Bu ya. Kemarin-kemarin karena enggak tahu aja. Atau karena emang lapar ya Bu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menahannya. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh para guru kita bahwasanya itu semua adalah berasal daripada hawa nafsu. Nah, orang yang mampu menahan hawa nafsunya, orang yang mampu melawan hawa nafsunya, banyak sekali di dalam Al-Quran dijelaskan keutamaan-keutamaannya. Baik, semua ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hawa nafsu, maka akan diikuti dengan celaan. Pasti ayat itu berkenaan tentang celaan. Kalau semua ayat yang berbicara tentang hawa nafsu di dalam surah Al-Jathiyah salah satunya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ini adalah bentuk celaan bagi orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Tapi bagi orang-orang yang mampu melawan atau menghancurkan nggak bisa, karena hawa nafsu akan selalu ada. Melawan atau menahan hawa nafsunya, insya Allah salah satunya ada dalam surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqih. Ingat Bu, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu ada 2. Ketika dia berbuka dan ketika liqa'a rabbi, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Kemudian dibacakan ayat yang tadi, wahai manusia, di dunia engkau telah bersusah payah untuk melaksanakan perintah Tuhanmu. Di dunia engkau telah bersusah payah, berlapar, haus, dahaga engkau jalani setiap hari untuk bisa bertemu dengan rahmatnya Tuhanmu. Famulaqih, kata Allah. Maka dari itu bertemulah engkau. Mari kita bertemu, kata Allah. Masya Allah. Bayangkan Bu, kalau kita bisa bertemu dengan Allah. Kita bayangkan Nabi Yusuf itu ganteng ya Bu ya. Ganteng. Nabi Muhammad luar biasa. Kita pengen ketemu dengan mereka. Kalau mereka saja luar biasa indahnya, dan kita penasaran ingin ketemu, bagaimana dengan yang menciptakan Yusuf?
Bagaimana dengan wajahnya Allah? Jangan kita bayangkan seperti manusia, tapi kita akan ingin sekali bertemu dengannya. Keutamaan orang yang mampu menahan hawa nafsunya adalah dia mampu bertemu dengan Allah. Kemudian yang kedua, mampu membaca doa ketika dia berbuka puasa. Kemudian insya Allah dia bisa mendapatkan derajat kewalian. Karena orang yang mampu melawan hawa nafsunya, menawan hawa nafsunya, itu dia bisa mencapai derajat karomah atau bisa mencapai derajat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Makasih banyak Ustaz, yang luar biasa. Akhirnya kita harus mengatur diri kita. Bagaimana caranya agar menjadi seseorang yang bisa mengontrol makan secukupnya saat berbuka puasa. Kembali lagi pada diri kita. Bagaimana kita mengatur pola makan itu? Bukan mengikuti kemauan kita, tapi atur polanya. Atur polanya. Setelah mengatur polanya, ini makannya ini makannya ini, setelah dijelaskan tadi pada narsum yang lain, Ustaz Febri luar biasa tadi sudah mengaturkan buat kita. Ingat, kalau bukan kita yang memikirkan tubuh kita, siapa lagi? Dan ketahuilah, nanti kelak kita akan menyesal. Kenapa aku makan ini dulunya? Maka langkah berikutnya, disiplinkan diri kita. Disiplinkan. Bukan hanya mengatur, tapi mendisiplinkan. Karena kata disiplin di sini, bagaimana kita setelah dia atur itu mengikutinya. Bukan membiarkannya berlalu begitu saja. Bukan hanya sekedar rutinitas saja, tapi dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Makanlah sesuai kebutuhan, bukan makan sesuai kemauan. Ketika kemauan yang diperturutkan, apa gunanya kita berpuasa? Dengan disinilah, dengan adanya puasa, mengantarkan diri kita untuk apa? Untuk bisa menundukkan keinginan-keinginan yang sebenarnya kenikmatannya hanya sesaat, tapi penyesalannya panjang. Roh akan keluar pada tubuh yang tidak pantas untuk ditempati. Maka sesungguhnya orang-orang yang tidak menjaga pola hidupnya, pola makannya, mengantarkan dirinya untuk bersegera roh itu keluar dari tubuhnya. Tidak mungkin roh itu menyiksa dirinya berada di tubuh yang susah, yang sakit. Kasihan. Ayo makan bersamalah. Dengan bersama kita makan, kita sama-sama merasakan nikmatnya, saling mengingatkan. Dengan adanya makan bersama, ada berkah di dalamnya. Makanan untuk 2 orang bisa dimakan untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang bisa dimakan 4 orang. Tapi kalau makan sendiri-sendiri, makanan 4 orang bisa dimakan hanya cuma 1 orang. Dengan makan bersama, di situ ada berkah di dalamnya. Tidak mesti banyak, sedikit yang penting berkah. Biasakan makan bersama. Di bulan suci Ramadan, di sini kita diantarkan untuk senantiasa makan dalam keadaan berberkah, karena di situ ada makan bersama. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesadaran, bermuhasabah diri. Untuk apa? Untuk memikirkan apa akibatnya kalau saya makan ini. Apa akibatnya kalau saya makan ini? Karena betapa banyak orang makan hanya untuk, mohon maaf, memperturutkan nafsunya. Tapi ada orang makan untuk menegakkan tulang belakangnya. Ada orang makan supaya aku bisa kuat untuk ibadah. Maka makan pun menjadi ibadah untuknya. Kembali lagi diingatkan, makan karena lapar, makan untuk kebutuhan tubuh, itu bagus. Tapi makan ketika kenyang, sesungguhnya engkau sedang menanamkan penyakit pada dirimu. Kenapa dipuasakan? Untuk pengendalian nafsu. Ketika nafsu diciptakan dan akal tunduk, tapi nafsu enggak.
Ditanya nafsu, siapa kau, siapa saya? Kata Allah. Kata nafsu, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Maka nafsu pun dibakar selama 1000 tahun. Dan dikeluarkan tetap tidak ada perubahan. Dimasukkan lagi di neraka super dingin 1000 tahun. Dan dikeluarkan dan tetap tidak ada perubahan. Maka Allah minta puasakan nafsu. Maka dipuasakan, baru 300 tahun nafsu sudah menjerit. Kalau begitu, kendalikan dengan menahan. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Ustadz Febri Sugianto. Terima kasih banyak buat Arbani, boleh sama-sama maju ke depan. Terima kasih banyak juga buat semuanya yang ada di studio. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Mungkin kembali kita ingatkan nih buat jamaah yang di rumah yang punya grup qasidahan yang ingin tampil di Islam Itu Indah, boleh silakan daftarkan 12 orang maksimal, kirimkan videonya langsung ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Sekali lagi kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya berberkah. Amin amin ya rabbal Puasa alamin. ke-9 ini. Amin, masya Allah. Pahalanya seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf buat semuanya. Jangan lupa saksikan kita besok. Setiap hari kita insya Allah hadir menemani Anda.